instruksi. Nah, ketika saya membaca dalam Keluaran pasal 26 pada pagi itu, saya membaca Keluaran pasal 26 ayat yang pertama sampai 10, itu cerita tentang pembangunan bait suci. Tiba-tiba, perhatikan ya, itu kan eh, Musa membangun itu dengan 5 tangkap dijahit, atapnya 6. Jadi ini bangunan bait Allah, lalu atasnya ada atapnya itu ada 6 yang dijahit, 6 kain kirmisi yang dijahit. Lalu pada waktu saya membaca itu, tiba-tiba tuh Tuhan tuh menaruh instruksi. Di mana Pak? Di dalam roh kita. Instruksinya itu di mana? Di dalam instruksi itu di dalam roh kita. Dan dia berkata gini, sama seperti Musa, dia jahit 6, kamu beli ruko dijahit 6. 6 tangkap begini. Itu saya tiba-tiba bisa menerjemahkan dan saya bisa langsung tahu maksudnya Tuhan saya disuruh beli ruko 12. Itu yang sekarang jadi gereja kita. Saudara ingat ya, instruction yang datang dari Tuhan itu tidak langsung jadi. Instruction dari Tuhan tidak langsung semena-mena langsung bisa jadi kenyataan. Tetapi saudara dan saya mesti belajar bergumul. Nih saya kasih contoh, mungkin saudara ada yang pernah dengar cerita, ada yang belum. Pada waktu saya beritahu kepada tim pembangunan, saya bilang kamu pergi ke BSD. Minta, kita mau beli 12 ruko. Saudara, pada waktu saya suruh mereka membeli 12 ruko, maka mereka bilang senang. Tapi pada waktu itu dia bilang begini, tapi DP-nya waktu itu harus dibayar 3 bulan. Kalau DP-nya tidak 3 bulan, tidak akan dilayani pembelian rukonya. Nah, kita udah hitung, kalau 3 bulan tidak mungkin kita mampu. Untuk DP aja loh, saudara, bukan bayar semua. Akhirnya kita hitungin kira-kira perkiraan kita. Coba minta, kalau memang datang dari Tuhan, minta 12 kali. Itu pun belum ada duitnya juga. Tapi minimal kita perpanjang, bisa bernafas, berdoa. Lalu saya bilang gini, kalau Tuhan memang suruh, Tuhan bisa buat berhasil. Saudara, tim pembangunan pergi ke BSD, nggak diminta untuk 12 bulan. Dia bilang gini, Pak, saya selama bekerja di BSD, 6 bulan aja belum pernah ada. Sudah jangan mimpi 12. Dia pulang. 5 kali dia bolak-balik. Saudara tahu apa yang terjadi? Mereka frustasi dan mereka bilang gini, Pak, Bapak itu dapatnya dari Tuhan gimana sih? Saya bilang, suruh beli 12 ruko. Masa suruhan Tuhan udah 5 kali? Dan 5 kali tidak terjadi, Pak. Malu, Pak, saya, Pak. Masa disuruh terus pergi ke BSD dan sudah ditolak? Dan sudah, kalau kamu sudah malu, nggak mau datang lagi, ya sudah. Lalu saya bilang sama Tuhan, Tuhan yang suruh loh ya, aku udah ngomong dan udah melangkah. Kalau tidak dikasih, ya udah, saya selesai tugas saya. Saya pikir saya tenang, saudara. Karena kalau dikasih, saya juga berat. Tidak dikasih, juga sama. Paling anak-anak saya, Bapak itu kurang peka mendengar suara Tuhan. Paling gitu aja. Lalu saya ketika ketika doa Tuhan bilang, baru 5 kali ditolak saja, sudah mundur. Lihat tuh Elia. Elia berdoa 7 kali. Kenapa kamu nggak belajar seperti Elia? 7 kali. Saya selesai itu, saya beritahu kepada tim pembangunan. Coba kamu pergi lagi. Kamu datang lagi coba ke bagian BSD lagi, ke bagian marketing. Lalu dia pengen tak suruh berjumpa dengan direktur marketing. Lalu mereka bilang gini, Pak, kita ini muka apa Pak? Udah 5 kali. Muka badak kah? Lalu kemudian dia bilang gini, kamu pergi lagi. Enggak, saya enggak mau. Kecuali Bapak ikut. Jadi sama-sama nanggung malu. Kalau Bapak dapat dari Tuhan, ya malunya sama. Jangan Bapak enggak ikut. Akhirnya karena anak-anak enggak mau berangkat, saya akhirnya berangkat. Saudara, waktu saya berangkat, saya itu berniat gini, mengecek Tuhan sampai 7 kali. Waktu saya datang, marketing director-nya datang. Dan saya cerita gini, Pak, kita membeli ruko 12. Udah tahu, udah 5 kali datang ke sini, udah saya tolak. Kenapa? Saya minta, bisa nggak Pak? Saya ini pemimpinnya, 12 kali DP kita bayar. Loh, Bapak itu nggak dengar anak buahmu bilang bahwa saya sudah nggak mungkin. 6 bulan aja nggak bisa, apalagi minta 12 bulan.
Sebelum saya pulang, saya bilang begini, "Tolonglah Pak sampaikan kepada owner kalau Bapak berkenan. Ya tolonglah sampaikan kepada owner sebelum Bapak putuskan. Tapi kalau ownernya bilang tidak boleh, ya sudah." Kemudian saya pulang. Yang keenam kali itu. Lalu kemudian ketika mereka kita pulang, anak-anak saya ajak pulang, tiba-tiba si direktur marketing ini, hari pertama dia nggak bisa tidur, dan malamnya dia lihat muka saya berjalan. Lalu kemudian dia pikir, waduh ini orang kenapa ya, kok membuat saya tidak bisa tidur. Lalu kemudian hari kedua, dia tidak sampaikan lagi, dan dia lihat muka saya. Dan hari ketiga, dia lihat muka saya lagi. Dan kemudian dia bilang, wah ini gawat nih kalau saya nggak bisa tidur setiap malam kayak begini, saya bisa mati nih. Besok saya akan pergi ke rumah bos. Saudara, pada waktu dia pergi ke rumah bos, saudara tahu apa yang terjadi? Dia bilang begini sama bosnya. Jadi saya masih ingat pada waktu dia ada di meja, sebelum saya pulang itu dia bertanya, Pak, Bapak ini datang terus-terusan ini, Bapak itu serius nggak sih? Loh Pak, udah datang 6 kali maka nggak serius? Sebenarnya Bapak punya uang nggak? Saya jawab tidak ada uang, tapi saya serius. Karena kan kalau saya bilang disuruh Tuhan, dia kan nggak mungkin dia bisa percaya, saudara. Nah, saudara, pada waktu saya bicara seperti itu, lalu kemudian dia bilang sama bosnya, bos ini ada orang serius. Lalu dia bilang gini, bosnya, kalau dia investor, jangan kamu kasih. Tapi kalau dia serius dan mau dipakai, maka kamu kasih. Wah, pada waktu saya mendengar itu, saudara, pada waktu direktur marketing ini cerita apa yang dia kerjakan, dia ceritakan kepada kita nih, apa yang dia ceritakan kepada bosnya, tiba-tiba bosnya berkata begini, wah, kalau itu dipakai sendiri, kasih saja. Saudara tahu apa yang dibilang direktur marketing? Bos, kalau menurut saya sih dia nggak mungkin investor. Gimana kamu tahu? Bos, udah saya tanya. Serius sih serius, tapi saya udah tanya bos, kamu punya uang nggak? Terus dia jawab, nggak punya. Nggak mungkin investor nggak punya uang, bos. Bosnya bilang gini, kalau begitu kamu kasih saja karena dia tidak investor. Saudara, kadang-kadang kejujuran kita dipakai Tuhan untuk melaksanakan apa yang Tuhan ingin. Kadang-kadang waktu kita baca firman, itu kadang-kadang Tuhan bicara kepada kita dan dia bisa membuka rahasia-rahasianya dan memberikan instruksi kepada kita. Singkat cerita, saya datang, saudara, di hari yang mereka panggil kita, lalu kita datang bertiga. Lalu kemudian saya bilang pada Pak Darmawan, tolong bawa cek ya. Kenapa Pak? Udah bawa cek sama bawa ballpoint yang keren. Dia bawa Montblanc, saya masih ingat itu pada waktu itu. Kalau cek saja sih ada banyak. Ada 2 buku cek dia bawa. Penuh, masih penuh. Lalu kemudian bagian marketingnya dia bilang gini, direkturnya, Pak, begini-begini tadi ceritakan itu, lalu kemudian Bapak sekarang saya perlu bukti bahwa Bapak serius. Saya minta 12 cek. Oh benar saudara. Lalu kemudian saya buka cek, dihitung dibagi 12 DP, lalu kemudian kita menulis bagian keuangan tanda tangan. Waktu saya mau tanda tangan cek ini, saya tidak tahan, tiba-tiba meneteskan air mata, dan ketika saya meneteskan air mata, tiba-tiba marketing direkturnya bertanya, Pak, kenapa Bapak meneteskan air mata? Bukannya Bapak senang dikabulkan permintaannya, permohonannya. Lalu kemudian dia cerita. Pada waktu dia cerita bahwa dikabulkan, saya bilang gini, emang Pak, dikabulkan. Saya juga senang. Sampai saya nangis. Padahal sebenarnya di hati saya, apa sih yang saya mau katakan? Saya lagi bicara, lagi berdoa dengan Tuhan. Saya lagi bicara gini, Tuhan. Kau yang suruh loh Tuhan ya. Tapi yang tanda tangan cek ini aku. Masalahnya kalau cek ini nggak ada duitnya, sampai 12 bulan nggak ada duitnya, itu yang dipegang bukan Tuhan, walaupun Tuhan yang suruh. Tapi yang dipegang aku, karena Tuhan nggak bisa dicari, aku yang bisa dikejar. Jadi Tuhan tolong jangan permalukan 12 cek ini ya Tuhan, jangan permalukan aku. Setiap kali saya tanda tangan itu ngocor air mata, tanda tangan lagi ngocor air mata, dan 12 cek itu saya serahkan. Lalu direkturnya itu dia berpikir, wah Bapak ternyata sukacita sekali ya. Iya sukacita. Pulang ke rumah,
Saya bilang sama Tuhan, "Tuhan tolong jangan permalukan." Singkat cerita, karena Tuhan tuh memberitahu apa yang akan datang. Dia memberikan instruksi kepada kita, maka